Ya, oke kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur Allah. Hari ini kita bisa ketemu lagi untuk melanjutkan materi kita. Oke ya, mungkin sebelumnya jadi mudah-mudahan OJW sudah bisa, Sepada sudah bisa masuk sehingga nanti ada beberapa aktivitas yang kita minta untuk saudara mungkin mencoba di sana ya. Jadi di samping nanti perkuliahan ini sebagai stimulus sehingga nanti beberapa bentuk aktivitas kita sampaikan di sana. Namun sebelumnya nanti saya sampaikan pada semua mahasiswa, jadi saya harapkan nanti semuanya mencoba untuk menginstal GeoGebra ya. Jadi semuanya menginstal GeoGebra sehingga nanti di sana bisa dicoba secara otodidak. Nanti kalau ada persoalan bisa dikomunikasikan, bisa saling membantu. Karena nanti beberapa bentuk penugasan mungkin kita minta ilustrasi dari GeoGebra, kemudian analisis di dalam pemecahan masalahnya. Oke. Minggu kemarin mungkin sudah kita sedikit masuk di beberapa bentuk di mana di sini adalah sistem koordinat yang kalau kita kaitkan dengan dimensi 2, maka di sini hanya ditambah satu variabel yaitu aplikat ya. Jadi kalau absis, ordinat dan aplikat. Sehingga di situ ketika kita menuangkan satu titik kemarin menjadi pasangan terurut absis ordinat, maka sekarang menjadi 3 absis ordinat aplikat. Jadi ada 3 unsur. Nah, kemudian kemarin kita juga sudah bicara tentang jarak ya. Jadi jarak intinya sama di situ, ketika jarak 2 titik yang kita dapatkan ya, artinya rumus yang ada di dimensi 2 itu sama, sehingga di sini tinggal melihat menambahkan selisih dari aplikatnya ya. Jadi selisih dari aplikatnya karena ketika bentuk yang pertama PC itu ini kan sebagai Pitagoras dari PA dan AC. Itu ya. Nah, kemudian terakhir kemarin mungkin kita juga bicara tentang bilangan arah, sudut arah, dan ini apa itu kosinus arah. Ya, kenapa kita gunakan kosinus arah bukan sinus arah? Karena di sini kan sebenarnya pertama ketika sudut arah ya, itu ketika sudut yang dibentuk antara sumbu positif ya, sumbu positif dengan garis atau sinar ya. Sehingga kalau sumbu X positif dengan sinar ya ini, jadi ini, kemudian sumbu Y positif dengan sinar ini, dan sumbu Z positif dengan sinar ini, sehingga dikatakan di sini ketika proyeksinya ya, ketika proyeksinya titik ini ke sumbu X, ke sumbu Y, ke sumbu YZ positif itu ya, sehingga nanti kan kalau kita gunakan itu kan panjangnya kan menggunakan kosinus ya. Jadi maka di situ lebih apa itu diorientasikan dengan menggunakan kosinus arah ya. Jadi bukan sinus arah dengan arah ya. Jadi kosinus arah. Kemudian kalau sudut berarti nyatakan dalam derajat atau radian. Kosinus arah itu dalam bilangan real. Nah, ketika bilangan real yang mewakili dari nilai kosinus arah itu ya yang sebanding, maka kita namakan bilangan arah. Ya, jadi bilangan arah itu kemarin kan kita dapatkan sebenarnya kan sebuah bilangan real yang memiliki ini ya perbandingan yang sama dengan kosinus arahnya itu, atau yang mungkin barangkali bisa bilangan yang sebanding dengan kosinus arah dari suatu garis ya, atau suatu bidang ya, jadi seperti itu. Nah, ini yang kita dapatkan kemarin sehingga didapatkan hubungannya itu adalah ini. Nah, di dalam satu bentuk yang
mungkin kita dapatkan di situ ya. Jadi sebenarnya kan kalau kita lakukan nanti kemarin kita dapatkan secara umum. Jadi maka di situ kan kalau nanti saudara membaca bukunya ini Suryadi misalkan atau di bukunya Parcel ya, itu biasanya memandangnya nanti dari vektor yang seperti ini. Kemarin kita sampaikan itu, ya, maka didapatkan bentuk ini. Ya, atau nanti kalau misalkan digunakan ini secara aljabar, jadi nanti kan kalau P itu diproyeksikan di sini. Ya. Sehingga sebenarnya kan nanti kan orientasinya kan jadi OP cos alpha 1 ya. Kemudian kalau Q nanti diproyeksikan ke sini jadi OP cos alpha 2. Sehingga nanti ketika kita lakukan itu jadi besar sudut ini. Ini nanti mungkin saudara bisa membuat satu ilustrasi ya, ilustrasi bahwa cos theta itu adalah jumlahan dari nilai ini. Nah, itu nanti bisa ditunjukkan sebenarnya secara aljabar. Kemarin saya minta untuk melakukan, kalau enggak nanti masuk di materi garis lurus. Nah, ini kemarin yang salah. Nah, mungkin kalau kemarin kita sampai fokusnya di sini. Ini yang kemarin kalau kita gunakan di situ bentuknya adalah ini. Ya, kayak itu ya, yang mungkin ini. Nah, masuk di sini sebenarnya koordinat titik pada suatu segmen ini yang mungkin barangkali kemarin kita hanya sedikit mengingatkan saja, tapi intinya sama di sini. Koordinat titik pada suatu segmen garis. Misalkan A itu X1, Y1, Z1, B itu X2, Y2, Z2. Titik R itu terletak di antara A dan B. Kalau ini saya tuliskan P. Sorry, ini ada kesalahan. Sehingga nanti kan kalau di sini saudara menuliskan bahwa kalau ini adalah titik R. Ya. Keyboardnya agak rusak. Ya. Jadi kalau misalkan ini yang kita tuliskan di sini bahwa ketika misalkan ini ada titik R di mana AR dibanding RB itu lambda 1 dibanding lambda 2. Ya. Jadi lambda 1 dibanding lambda 2. Kemudian ketika misalkan kita menuliskan lambda 1 dibanding lambda 2 itu adalah lambda. Ya. Jadi kalau seperti ini kan lambda 2 itu berarti kan kalau kita tuliskan seperlambda 1 ya. Jadi kalau kita tuliskan di sini orientasi yang kita dapatkan kan di sini. Jadi lambda ini ya. Sehingga nanti ketika kita tuliskan kalau dulu pertama yang kita tuliskan di sini kan bahwa ketika AR dibanding RB itu lambda 1 dibanding lambda 2. Berarti kan titik R itu kan sebenarnya yang kita dapatkan XR itu kan di sini RB ya, kali XA ya, berarti lambda 2 kali XA ditambah lambda 1 kali XB dibagi lambda 1 plus lambda 2. Nah, jadi yang kita buatkan itu. Kemudian kalau di situ bahwa ketika lambda 1 ya, lambda 1 itu kan sebenarnya kan di sini lambda kali lambda 2. Ya, sehingga di sini kan kalau tadi lambda 2 XA ya, ditambah lambda 1 XB ya. Jadi di sini kan kalau yang kita tuliskan di situ apa di situ ya. Jadi kita bisa mengeliminir dari bentuk yang ada di situ. Nah, kalau misalkan tadi lambda 1 diganti lambda kali lambda 2 ya, berarti di sini kan sebenarnya kan ketika
lambda 1 XB, itu kan bisa dituliskan lambda 2 kali lambda XB. Nah, kemudian ditambah lambda 2 XA. Nah, berarti lambda 2 itu kan bisa dikeluarkan. Nah, kemudian yang bawah per lambda 1 ditambah lambda 2. Nah, itu berarti kan artinya kan lambda 2 ditambah lambda 2. Berarti lambda itu dikeluarkan sehingga tinggal menjadi 1 ini. Sehingga dikatakan bentuknya lebih mudah kita menyatakan ini, yaitu bentuk yang mungkin barangkali ketika kita tuliskan sehingga memudahkan kita nanti untuk menghitung. Nah, secara otomatis nanti kalau misalkan ini XR, kemudian ordinatnya itu YR, dan aplikatnya itu ZR, ya kita tinggal menggantikan ini. Jadi nanti kalau ZR, berarti nanti ZA ditambah lambda ZB per 1 plus lambda. Jadi kronologisnya, kemudian prosesnya ini. Kalau di geometri analitika datar, bagaimana kita membuktikannya atau menunjukkannya, maka akan kita menggunakan kesebangunan segitiga. Maka dulu kan kita memakai itu, sehingga didapat ini. Sehingga nanti kalau misalkan perolehan dari tadi itu dari mana ketika lambda 2XA ditambah lambda 1XB per lambda 1 per lambda 2, itu menggunakan kesebangunan. Jadi teori kesebangunan akan masuk di situ. Oke. Nah, berikutnya di sini, ya, jadi ini yang kita lihat di sini. Jadi kan kalau P ini R ya, sorry nanti kalau misalkan tadi konsisten dengan tadi itu R. Catatan untuk R terletak antara A dan B, maka lambda positif. Jadi ini lambda positif. Soalnya nggak mau jalan. Oke, jadi nanti kalau terletak di antara itu namanya kalau dinomorikan interpolasi ya. Jadi kalau interpolasi itu jadi lambda ini positif. Ya. Tetapi nanti ketika di luar itu sepihak dengan A itu di sini, ya. Atau sepihak dengan B. Ya, jadi nanti kan kalau orang menuliskan itu kan lambda itu bisa di sini. Ya, ya. Jadi mungkin kan kalau saudara misalkan menggunakan itu bisa saja di sini adalah titik R ya, atau di sini R. Ya. Sehingga kan kalau di sini yang kita tuliskan AR itu di sini. Kemudian dibanding dengan ini RB, ya, jadi kalau AP dibanding PB itu kan berarti AR dibanding RB, jadi ini. Ya, jadi yang kita lihat itu kan orientasinya di sini. Nah, sehingga kalau ini kan arahnya, ya, arahnya kan berlawanan ya. Jadi yang satu ke sini, maka yang satu ke sini. Maka dikatakan kenapa negatif? Itu kan kalau ini arah, ya, yang menyatakan itu arah. Tapi kalau ini menyatakan panjang kan selalu positif. Ya. Cuma di sini yang kita lihat itu kan berarti kan kalau AR dibanding RB, ya, maka kan nilainya kecil. Nah, kalau ini kan selalu lebih besar karena di sini. Maka dikatakan di situ kan, oh nilainya itu antara 0 dan 1. Tapi karena arahnya berlawanan, maka dikatakan di sini negatif. Ya. Tetapi nanti kalau misalkan ini yang kita tuliskan ketika bentuk yang mungkin barangkali kita orientasikan di sini itu kalau misalkan kita menggunakan ini. Ini kan kalau lambda 2 itu ini, ya. Kemudian ini lambda 1. Ya, ini lambda 1. Berarti kan ketika yang kita tuliskan di sini, kalau kita menggunakan lambda 1 yang sama dengan lambda kali lambda 2, ya, atau lambda 2 itu sebenarnya yang kita tuliskan ini, ya,
Maka yang kita katakan di sini, kalau misalkan yang kita lihat itu nilai lambda. Lambda itu kan yang kalau kita tuliskan lambda 1 per lambda 2. Ya, berarti kan lambda 1 per lambda 2. Berarti nilainya kan kecil. Tetapi beda nanti dengan yang ini. Kalau R-nya di sini. Nah, berarti AR itu ini. Kemudian RB itu ini. Ya. Jadi di sini yang kita lihat itu kan bahwa lambda 1 lebih besar dari lambda 2. Berarti kan artinya kalau gitu lambda itu lebih besar dari 1. Ya, tandanya berlawanan. Berarti kita katakan negatif. Maka negatif yang kalau di sini lebih besar dari 1 berarti kan dia kurang dari negatif 1. Tapi kalau ini terletak di antara 0 sampai negatif 1. Ya, jadi itu yang mungkin kalau kita tuliskan di sini, ya, maka bentuknya jadinya ini. Ini ya, jadi antara 0 sampai negatif 1, ya, tapi pihak A. Jadi kalau kurang dari negatif 1, maka P di luar tapi di pihak B. Jadi itu maksudnya, jadi artinya tanda itu berarti memberikan satu orientasi ke sana. Ya, jadi memberikan orientasi ke sana. Nah, ini sehingga nanti dengan bentuk yang sama, jadi dengan bentuk yang sama nanti kalau misalkan P dan Q terletak pada segmen AB sehingga lambda itu bernilai sama, ini yang kita katakan perbandingan harmonis di sini. Ya, jadi ini kursor saya itu kalau digeser ke bawah nggak bisa. Nah, jadi ini, kalau ini kan perbandingan harmonis, ya, harmonik. Artinya di sini kalau P dan Q itu pada segmen AB, tetapi di sini kan kalau P itu terletak di antara A dan B, Q itu terletak di luar, ya, di luar. Ya. Tetapi ketika kita dapatkan perbandingan PA dibanding PB, PA dibanding PB, itu sama dengan yang kita tuliskan QA dibanding QB, ya, maka dikatakan itu harmonik. Ya. Sehingga di sini kan dikatakan kalau ini sama dengan 0, kan arahnya yang berlawanan. Ini berlawanan arah, berarti negatif. Yang ini searah, berarti positif. Ya, berarti kan positif, yang satu negatif, kalau sama kan dijumlahkan 0. Jadi saling mengeliminate. Ya. Kira-kira itu. Nah, sehingga di sini keterangannya kan menjadi ini. Ini sama. Artinya kalau P itu terletak di antara, itu kan lambda positif. Ya. Jadi kalau P itu terletak di luar, kan bertanda negatif. Ya. Artinya di sini kan kalau terletak di luar, ini menjadi negatif. Kenapa ini jadi negatif? Ya, kita mengacu pada perbandingan sebelumnya yang tadi kita sampaikan di situ. Ya, jadi lambda itu ini positif, ya nggak masalah. Ini negatif. Nah, negatifnya itu dibagi 2 antara 0 sampai negatif 1 atau dia lebih dari atau sama dengan negatif 1. Ya, jadi kurang dari atau sama dengan negatif 1. Jadi artinya bisa negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Nah, ini perolehan ini adalah dari bentuk tadi. Ya, gitu ya. Jadi harmonik ini kalau kita lakukan jadi prosesnya juga sama. Jadi kalau XP itu dari XA dan ini, kalau ini juga dari kita gunakan XB dan XA. Jadi cuma dia di luar yang sepihak dengan B. Ya. Oke, itu untuk perbandingan ini mengingatkan sehingga nanti kalau diberikan satu titik saudara bisa mungkin untuk melakukannya. Nah, ini mungkin kalau tadi itu kan sebenarnya prasyarat ya. Jadi artinya itu yang sudah dimiliki sebelumnya. Nah, kemudian kalau di sini, tolong mungkin bisa diamati, kita bicara terkait dengan dimensi 3. Ya. Jadi nanti kalau di dimensi 3 itu, maka persamaan luasan dan persamaan garis singgung, ya tentunya nanti memiliki ciri atau karakteristik yang mungkin barangkali ketika nanti kita amati di situ, kita bisa memudahkan kita untuk memprediksi atau mungkin barangkali menjadi satu cara awal
untuk memulai menganalisis atau dari ilustrasi itu. Nah, gini. Pertama, tempat kedudukan titik di mana koordinat X, Y, Z itu terdapat hubungan yang dinyatakan oleh satu persamaan. Nah, ini kan kalau kita menuliskan Fx sama dengan itu kan persamaan fungsi. Jadi kalau persamaan grafik itu dikalkuluskan Y sama dengan dan seterusnya di situ. Nah, ketika Fx, Y, Z itu 0, merupakan suatu persamaan luasan atau bidang lengkung atau bidang datar. Ini tergantung dari kondisinya. Ya, jadi apakah dia itu menyatakan suatu bidang lengkung, bidang datar, ya, maka sangat tergantung dari kondisi X, Y, dan Z di dalam persamaan itu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Persamaan yang ini bebas dari suatu peubah. Jadi artinya di situ kan ketika persamaan itu, ketika ada variabel X, Y, Z. Ya. Ketika Y, X, Z itu tertulis di dalam persamaan itu, ya. Berarti di situ kan nilai X, Y, Z itu kalau dikatakan di dalam domain itu kan mesti ada pembatasan. Ya. Entah nanti ternyata dia juga elemen dari himpunan bilangan real, nggak masalah. Tapi di situ kan intinya adalah ada pembatasan. Jadi karena nanti tergantung dari nilai misalkan X berapa itu Y bisa ditentukan. Nah, di sini ketika ada variabel yang dibebaskan, itu tidak tertulis di dalam persamaan. Ya. Maka di situ dikatakan bahwa mereka akan bentuknya tak terbatas. Tak terbatas itu berarti kan artinya tidak ada variabel yang membatasi itu. Nah, di sini kalau misalkan Fx, Y itu 0, berarti Z-nya itu bebas. Kalau Z-nya bebas itu berarti nanti akan menyatakan suatu silinder dengan garis pelukisnya itu sejajar dengan sumbu Z. Kalau Fx, Z itu sama dengan 0, ya berarti Y-nya itu dibebaskan. Oh, berarti menyatakan satu silinder, ya, di mana di situ sejajar garis pelukisnya dengan sumbu Y. Nah, sama dengan ini. Ya, sehingga nanti mungkin barangkali kita bisa melihatnya ini. Pertama ini ilustrasinya. Nggak muncul. Oh ini. Oke. Nah, kalau nanti pertama yang kita dapatkan di sini bentuk persamaan Fx, Y, Z itu sama dengan 0. Ketika kita tuliskan bentuk persamaannya itu X plus 2Y plus 3Z, ya ini min 6 sama dengan 0. Jadi nanti kan kalau misalkan kita menuliskan Fx, Y, Z itu kan sama dengan X plus 2Y plus 3Z min 6. Ya. Kalau Fi yang kita tuliskan 0, berarti kan ini menjadi persamaan ini yang kita tuliskan di sini. Ya. Jadi bentuknya ini. Nah, ini variabel-variabel yang ada di situ, di masing-masing suku itu derajatnya maksimal 1. Ya. Kemudian semua ada. Nah, semua ada. Nah, maka dikatakan ini menunjukkan sebuah bidang datar. Ya, menunjukkan sebuah bidang datar. Oke ya, nanti kita amati untuk semuanya. Kalau bidang datar itu nanti menuliskannya seperti apa. Ini bidang datar. Nah, bidang datar ketika kita tuliskan ini, maka dia tidak pernah sejajar langsung dengan sumbu utama. Jadi tidak sejajar dengan sumbu Z, sumbu Y, atau sumbu X. Nah, ini yang kita namakan bentuknya adalah ini. Kemudian kalau misalkan ini, nah ini kan X-nya dibebaskan. Ya, ini X-nya dibebaskan. Maka kalau ini kita menggambarkan satu ilustrasi, berarti kan artinya kalau yang kita lihat ini Y kuadrat plus Z kuadrat, X-nya dibebaskan. Nah, kalau kita gambarkan misalkan X itu 0, ya, berarti kan terletak pada bidang Y, O, Z. Jadi ini namanya bidang Y, O, Z. Jadi kalau misalkan nanti saudara menggambarkan di sini, ya,
Jadi ini permukaan ini. Ya. Ini itu bidang YOZ. Ya, jadi nanti kan permukaan yang kita gambarkan itu kan datar di sini. Ya, seolah-olah yang kita gambarkan itu nanti kan di sini. Nah, ini berarti permukaan ini memotong sumbu Z di sini, memotong sumbu Y di sini, berarti bidang YOZ. Jadi bidang YOZ itu ini. Ya. Berarti dengan kata lain bidang YOZ itu yang kita lihat di sini itu kan X-nya 0. X-nya 0. Berarti kan dengan kata lain, persamaan bidang YOZ itu persamaannya X sama dengan 0. Jadi X sama dengan itu menyatakan bidang YOZ. Ya, jadi bidang ini. Gitu ya, sehingga nanti mungkin barangkali kan kita bisa menuliskan sama ketika misalkan sumbu Y kalau di dimensi 2 itu kan dituliskan persamaannya apa sumbu Y itu. Nah, maka dituliskan di situ adalah X sama dengan 0. Nah, ini yang kita lihat itu ini. Nah, pertama kalau kita gambarkan di situ, maka kan kita menggambar bentuk Y kuadrat plus Z kuadrat 4. Ini kan lingkaran dengan pusat 0,0, panjang jari-jarinya 2. Nah, ini kita gambarkan ini. Nah, dia akan bergerak kemana? Nah, artinya di sini kan kalau X dan Y itu kan sudah dibatasi ya. Nggak mungkin Y-nya itu nilainya 4. Karena kalau nilainya 4 ini nggak mungkin. 4 kuadrat itu 16, maka di sini Z kuadrat negatif nggak mungkin. Maka dibatasi di sini. Oh, ini terbatas ini. Ketika ini terbatas, sedangkan ZX-nya itu tidak terbatas, jadi bergeraknya ke sini. Nah, ketika bergerak ke sini, maka dia tidak ada ujungnya. Maka dikatakan silinder ini garis pelukisnya. Jadi garis pelukis itu yang ini. Ini tuh kita namakan sebenarnya kan garis pelukis garis ini. Ya, jadi garis yang terletak pada ini silinder, tetapi di situ kan sebenarnya sejajar dengan porosnya. Ya, jadi porosnya itu kan di sini sumbu X. Itu namanya garis pelukis. Nah, ini kalau kita tuliskan atau kita gunakan GeoGebra itu juga akan mendapatkan bentuknya ini. Jadi gambar yang di sebelah kiri ini kalau kita gambarkan dengan GeoGebra, nanti bentuknya kita dapatkan ini. Nah, ini yang kita ilustrasikan secara manual. Oke ya, jadi ini yang kita namakan bentuknya itu. Nah, kemudian kalau sebentar. Kemudian ini dulu persamaan yang mengandung satu peubah. Ya, ini yang dikatakan tadi kan saya sudah menyinggung bidang XOY, XOZ, dan YOZ. Nah, jadi kalau ini yang kita namakan dengan menggunakan satu peubah. Ya. Maka ini menghasilkan himpunan bidang datar yang sejajar dengan sumbu, yang sejajar dengan bidang YOZ. Kalau FY 0 XOZ, nah, ini kan tergantung nanti ini apa itu eksponennya. Kita contohkan kan ini. Kalau bidang ini, jadi Z sama dengan 2. Kalau Z sama dengan 2 ini tadi yang kita tuliskan di sini. Bentuknya kan yang kita lihat ini. Di mana yang kita ambil yang bawah. Nah, FZ sama dengan 0. Himpunan bidang datar yang sejajar bidang XOY. Nah, jadi kalau kita lihat itu bidang XOY itu kan ini. Nah, kalau Z sama dengan 2, maka kita dapatkan ini. Nah, berapa banyak bidang? 1. Karena di sini yang kita lihat kan ini. Jadi bidang datar ini. Nah, sehingga dikatakan ketika kita mau mengatakan nanti bidang datar, berarti kan nanti kan variabel X, Y, Z pada masing-masing suku itu berderajat 1. Atau masing-masing sukunya berderajat 1. Jadi tidak ada perkalian ya. Misalkan XY, YZ itu dia sudah tidak mungkin bentuknya bidang datar. Kalau bidang lengkung mungkin. Maka yang kita dapatkan bentuknya adalah ini.
Bagaimana nanti kalau misalkan ini? Nah, ini kan Z kuadrat 4. Ini kan eksponennya 2. Maka kalau kita tuliskan Z kuadrat 4, itu kan Z itu kan sama dengan plus minus akar 4. Oh, bisa Z sama dengan 2 atau Z sama dengan negatif 2. Nah, kita dapatkan, oh ternyata ada bentuk ini. Ya. Jadi kira-kira yang kita ambilkan di sini. Ya. Oke, yang kita lihat itu bentuknya ini. Nah, sehingga nanti ketika bentuk yang lain, jadi nanti kalau bagaimana kalau nanti Z pangkat 4 itu sama dengan 4 ya. Jadi Z pangkat 4 itu sama dengan 4. Sehingga nanti yang kita tuliskan di situ kan bentuk yang didapatkan kalau kita sepakat di situ bahwa kalau persamaan yang berderajat 2, maka dikatakan akan memiliki 2 akar. Nah, persamaan dengan derajat 3 memiliki 3 akar. Persamaan derajat 4 memiliki 4 akar. Nah, tentunya nanti ketika Z pangkat 4 sama dengan 4, ya tentunya ada 4 buah bidang datar. Nah, mungkin kalau kita ambil ada yang tertumpuk. Ya, ada yang tertumpuk. Ya. Jadi ada yang tertumpuk, tetapi yang kita katakan ada 4. Gitu ya. Sehingga nanti orientasinya bidang itu akan sejajar dengan X, O, Y. X, O, Y. Ya, ketika Fz-nya 0. Nanti kalau Fx-nya 0, nah, jadi Fx-nya 0, maka dia akan sejajar dengan Y, O, Z. Kalau Fy 0 akan sejajar dengan YXOZ. Ya, jadi ini. Itu mungkin sehingga nanti kalau misalkan ya mungkin itu jumlahnya nanti setelah selesai. Sekarang mungkin kalau kita lihat atau ada pertanyaan dulu monggo. Ada pertanyaan? Yulia? Yulia Wida? Ya Pak, belum ada Pak saya. Oh, belum ada. Oke, kalau belum ada kita lihat dulu. Mungkin yang ini. Nah, jadi kenapa kita munculkan di sini? Ya, pertama kita munculkan di awal. Ini sebenarnya kan yang kita lihat itu memberikan satu gambaran sehingga nanti ketika bentuknya di dalam itu adalah sudah khusus, nanti memberikan satu pemahaman di situ bahwa bagaimana kita menuliskan persamaan kurva, bagaimana nanti kita menuliskan persamaan garis dan sebagainya itu kadang apa ya diperlukan persepsi awal yang sama dulu ya. Jadi persepsi awalnya itu kan kalau sudah selaras dengan itu, maka nanti ketika muncul ketidaksesuaian itu biasanya kita sadar. Nah, jadi sadar karena beberapa bentuk itu yang kita dapatkan adalah ketika nanti diminta tentukan persamaan garis. Tapi ketika ada beberapa di situ bilangan arahnya yang mungkin barangkali tidak terpikirkan semula ya sebelumnya. Jadi ketika misalkan salah satu bilangan arahnya itu kita tuliskan 0 ya, misalkan 2, 1, 0. Ya. Ketika bentuknya di situ kan nanti membagi dengan 0, yaitu kadang-kadang kan tak terdefinisi sehingga menjadi 2 di situ ya. Jadi sehingga seolah nanti menyimpulkannya malah justru ke bidang bukan ke garis. Jadi, nah, misalkan Fx, Y, Z itu 0. Dan yang kedua itu G, X, Y, Z itu 0. Nah, di sini yang kita katakan ada 2 persamaan lengkungan di sini. Ya, ada 2 persamaan kurva. Ya. Nah, pasangan X, Y, Z yang memenuhi kedua persamaan ini, ya itu berarti kan koordinat titik persekutuan kedua bidang. Ya. Kemudian yang kita nyatakan di situ, biasanya kalau di situ adalah kurvanya itu bukan bidang datar, maka perpotongannya itu akan menghasilkan garis lengkung. Ya. Jadi menghasilkan garis lengkung. Tetapi kalau dua-duanya adalah bidang datar, maka akan menghasilkan garis lurus. Ya, jadi tergantung dari persamaan yang diberikan. Dia akan berupa bidang datar
atau tidak. Kalau dia bidangnya itu sudah tidak bidang datar, maka akan menghasilkan garis lengkung. Jadi seperti itu. Nah, kalau ini kan yang kita berikan datar. Ya. Jadi kalau ada X, Y, Z, kemudian Fx-nya itu ini. Jadi Fx, Y, Z itu X plus 2Y plus Z min 8. Kemudian G, X, Y, Z-nya itu ini. Jadi artinya G, X, Y, Z itu sama dengan Y min 2. Ya. Maka kalau kita gambarkan tadi, pertama kan kalau Y sama dengan 2, itu akan menghasilkan satu persamaan bidang yang sejajar dengan apa tadi kalau ini? Aida atau Yulia? Sejajar dengan apa ini? Kalau Y sama dengan 2? Bidang XOZ. Ya, bidang XOZ. Ya. Jadi akan menghasilkan satu persamaan bidang yang sejajar dengan XOZ. Jadi bidangnya itu ini. Nah, kemudian kalau X plus 2Y plus Z sama dengan 0, ya, kalau seperti ini dia tidak akan sejajar dengan bidang atau sumbu ini ya. Sehingga di sini yang kita dapatkan, dia akan memotong sumbu X itu di sini. Memotong sumbu X berarti ya sama ya, Y dan Z-nya itu 0. Jadi kita dapatkan 8, 0, 0. Memotong sumbu Y, ya ini kita dapatkan 0, 4, 0, dan ini. Maka kalau kita gambarkan di oktan 1, di oktan 1 itu ini. Nah, gambarnya gimana ya, tak terbatas ya. Nanti kalau kita gambarkan itu tak terbatas. Nah, di sini perpotongannya ini yang memenuhi ini berarti kan persekutuan. Oh, garisnya itu ini. Ini namanya garis persekutuan. Nah, kalau ini datar-datar maka menghasilkan ini lurus. Ini jadi garis lurus. Ya. Jadi kalau garis yang melalui 820 dan 024 ini ya kita katakan garis lurus. Ya, jadi ini yang mungkin barangkali kita bisa tuliskan di situ. Cuma saya belum buka di Algebra. Oke. Oh, baterainya habis. Ya, nah ini yang kita katakan seperti itu. Mungkin kita gambarnya nanti kita satukan dengan yang bawahnya di sini. Satu lagi mungkin kita sampaikan mungkin nanti terus beberapa bentuk bisa kita perlihatkan. Pertama ini, ya jadi kan kalau tadi perpotongannya itu menghasilkan suatu garis lengkung. Nah, sebentar, ini belum bisa di ya oke. Oke ya. Nah, nanti proyeksi suatu garis lengkung pada bidang koordinat. Nah, ini nanti kan sama sebenarnya. Kalau tadi perpotongannya menghasilkan garis lengkung, tetapi di situ kan ketika nanti garis lengkung itu kita proyeksikan pada suatu ini bidang koordinat itu bidang XOY, XOZ, dan YOZ. Sehingga nanti kan kita lihat di sini bahwa ketika nanti ada garis lengkung ini tadi, ya kemudian salah satu peubahnya misal Z itu dieliminasi, maka terdapat suatu persamaan baru F, X, Y sama dengan 0. Jadi kalau ini,
misalkan salah satu variabel dieliminasi kan berarti tinggal 2. Nah, tinggal 2 itu kalau yang misalkan Z berarti kan tinggal F, X, Y. Ya, kita ganti F besar itu karena fungsinya fungsi baru. Kalau kita tuliskan F, X, Y sama dengan 0, nah ini kan seolah kalau di awal tadi kita bicara, oh variabel Z itu dibebaskan. Ini kan menyatakan silinder proyektor dari garis lengkung C pada bidang XOY. Jadi seolah kan di sini bentuknya silinder. Tadi kan silinder yang mana? Yang garis pelukisnya itu sebenarnya sejajar dengan apa di sini? Sebenarnya kan sumbu Z. Jadi dia garis pelukisnya akan sejajar dengan sumbu Z. Nah, silinder ini sebenarnya dinyatakan sebagai silinder proyektor. Ya. Dari garis lengkung C pada bidang XOY. Nah, kalau kita memproyeksikan pada bidang XOY, berarti kita ambil Z-nya itu 0. Jadi bukan dibebaskan, tetapi Z-nya itu 0. Itu namanya proyeksi. Jadi kalau kita proyeksikan pada sumbu pada bidang XOY, berarti Z-nya itu dibuat 0. Jadi pertama dieliminir, tetapi nanti tetap masih dituliskan. Ya. Sehingga yang kita lihat itu di sini. Kita contohkan misalkan, nah kalau garis lengkungnya itu ini, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 3Z. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, 2X bidang luasannya, min Y plus Z sama dengan 0. Ini yang kedua. Nah, yang pertama dan yang kedua ini kan beda. Yang pertama ini menyatakan permukaannya itu tidak datar. Yang kedua itu menyatakan datar. Nah, tentukan dan selidiki proyeksi pada bidang XOY. Jadi perpotongannya itu menghasilkan satu kurva. Kemudian kita proyeksikan pada bidang XOY. Nah, kalau kita mau mengacu dari bentuk tadi, ketika orientasi yang mengarah pada XOY, berarti kan sebenarnya kan kita eliminir Z. Ya, jadi kita eliminir Z. Nah, kalau X kuadrat plus Y kuadrat min 3Z sama dengan 0, yang satu 2X min Y plus Z itu sama dengan 0, kan kalau kita eliminir Z kan kita tinggal mengalihkan 1 kali 3, maka kalau ini dikurangkan menghasilkan X kuadrat plus 6X plus Y pangkat 2 min 3Y sama dengan 0. Nah, kalau ini yang kita tuliskan ini sebenarnya menghasilkan suatu silinder. Ya. Silinder di mana di situ kan garis pelukisnya sejajar dengan sumbu Z. Ya, silinder ini yang kita lihat itu mungkin bentuknya permukaannya adalah lingkaran. Nah, bagaimana kalau proyeksinya? Maka di sini sebenarnya harus dituliskan koma di situ Z sama dengan 0. Itu proyeksinya pada bidang X, O, Y. Jadi di sini itu menyatakan silinder, tetapi ketika nanti sudah koma, Z sama dengan 0, itu menyatakan proyeksinya pada bidang XOY. Jadi dipilih ini, di mana Z-nya itu adalah 0. Jadi mungkin yang kita lihat itu bentuknya adalah seperti ini. Mungkin nanti kalau bisa muncul. Ya, jadi mungkin kalau kita amati nanti pertama, jadi tadi kan yang kita tuliskan ini ya. Jadi kalau ada X kuadrat plus Y kuadrat min 3Z sama dengan 0, itu bentuknya kan seperti ini. Ini seperti parabolida. Ya, jadi parabolida. Kemudian kalau 2X min Y plus Z itu adalah bidang datar. Nah, jadi ini bidang datar, sehingga kalau perpotongan dari bentuk itu, ya, jadi ini yang kita lihat itu kan, oh, perpotongannya kan seolah kan di sini adalah menghasilkan satu kurva lengkung ini.
Ini perpotongan, jadi garis ini. Ya. Ini perpotongannya. Nah, sehingga nanti kan kalau kurvanya, jadi kalau kita mengatakan kalau garis lengkungnya mana? Dari E kuadrat plus Y kuadrat min 3Z sama dengan 0 dan ini. Ya, garis lengkungnya itu yang ini. Ya. Jadi kalau garis lengkung ini kita proyeksikan pada bidang X, O, Y. Ya. X, O, Y itu kan yang bawah ini, yang datar ini, yang warna abu-abu ini. Nah, berarti kan seolah di sini semua titik-titik yang ada di kurva ini kita proyeksikan. Nah, ternyata kalau kita proyeksikan itu menghasilkan satu lingkaran. Jadi di sini kan X plus 3 kuadrat ditambah Y min 1,5 kuadrat sama dengan 11,25. Menghasilkan lingkaran ini. Nah, lingkaran ini itu yang merupakan proyeksi dari garis lengkung ini pada bidang ini yang kita tuliskan ini. Tetapi nanti ketika yang kita buatkan, ya, nanti kalau misalkan saudara membuat di sini, katakanlah di situ satu bentuk yang kalau dituliskan di situ kan ada ini ya, ada bentuk kalau X plus 3. Ya, nanti Maaf, Pak. apa? PPT-nya masih belum bergerak itu, Pak. Oh, benar. Oh, belum bergerak tuh. Tak pikir sudah bergerak. Iya. Bentar. Bergerak. Gambarnya kelihatan nggak ini? Ini apa? Yang tampilan? Belum, Pak. Masih yang tadi. Masih, iya, garis lengkung C. Oh, gitu. Ya udah, ini ya sepertinya. Ini kelihatan. Kalau ini kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Ya, jadi yang kita lihat itu tadi itu ini. Pertama, sorry, tadi saya pikir sudah kelihatan, ternyata belum. Ya. Jadi yang kita lihat itu pertama ini, jadi artinya kan kalau perpotongan antara ini E kuadrat plus Y kuadrat min 3Z itu bentuknya yang pertama ini. Seperti parabolida. Kan kalau parabola itu kan di dimensi 2, kalau ini diputar itu kan menghasilkan bidang putar atau bidang lengkung ini ya, yang kita namakan parabolida. Nah, kemudian yang X2 X min Y plus 3Z sama dengan 0, ini kan bidang datar yang warna agak kebiruan ini, biru muda. Nah, ini kan ini. Sehingga kalau ini kita potongkan, maka kan menghasilkan potongannya itu kan ini. Jadi kurva atau garis lengkung itu yang kita namakan memenuhi dua persamaan itu ini. Ya. Jadi pinggiran dari yang warna oranye ini atau coklat ini. Nah, ini berarti ini. Nah, ketika kita proyeksikan, maka kan sebenarnya kan kalau ini di bidang X, O, Y, ya, maka menghasilkan ini. Ya, sehingga kalau kita dapatkan di ini, ya, maka ini kan menghasilkan suatu lingkaran. Jadi titik-titik yang ada di kurva ini kemudian kita proyeksikan sehingga nanti bentuknya adalah ini. Nah, kalau bentuk ini sebenarnya di situ ya kita bisa menggambarkan ini sebuah apa itu lingkaran kan manakala Z-nya itu 0. Tapi kalau kita tidak memberikan Z 0 itu kan sebenarnya menghasilkan sebuah silinder. Ya. Jadi menghasilkan sebuah silinder. Ya, jadi menghasilkan sebuah silinder di mana silinder itu garis polokesnya akan sejajar dengan sumbu Z. Ya, mungkin barangkali ketika kita tuliskan di sini X plus 3
ada ya. Kemudian di situ yang sama dengan nah, ini yang kita gambarkan kan menjadi ini. Jadi menjadi silinder dengan tanpa ujung. Kalau kita tidak memberikan satu bentuk di mana Z-nya itu sama dengan 0. Ya, jadi dia akan tidak terbatas di situ. Maka bedanya nanti ketika saudara menuliskan apakah nanti X kuadrat plus Y kuadrat nanti plus 6X min 3 sama dengan 0 saja, sama nanti ditambahi koma Z sama dengan 0. Itu sesuatu yang berbeda. Sehingga nanti bukan sebenarnya kan kadang bukan karena ketidaktelitian, tapi sebenarnya kan kadang-kadang bisa juga dikatakan itu adalah ada persepsi yang salah. Jadi seperti itu. Sehingga bagaimana kita memandang itu adalah kurva kalau yang kita lihat itu bentuknya adalah itu. Nah, ketika kurva itu diproyeksikan pada bidang koordinat, maka yang kita katakan mungkin akan bentuknya bisa elip, bisa lingkaran, bisa parabola, bisa hiperbola, atau mungkin garis lengkung yang lainnya. Jadi orientasinya yang kita dapatkan bentuknya adalah ini. Oke, mungkin itu materi di pengantar dan kaitannya dengan bentuk koordinat. Mungkin ada pertanyaan, monggo dipersilahkan. Boleh bertanya. Ada pertanyaan? Belum ada? Jelas? Semuanya sudah memiliki GeoGebra ya? Tes? Halo? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Oke, kalau sudah, sehingga nanti mungkin kalau misalkan nanti saya memberikan satu pertanyaan, tapi bukan ini ya, ini cuma tadi belum saya tuliskan di situ. Cuma nanti ketika saya misalkan meminta saudara menuliskannya. Benar. PT-nya. Ya. Mungkin kalau nanti misalkan saya meminta satu aktivitas di situ dengan menggunakan GeoGebra di Spada, kalau nanti bisa dilakukan untuk masing-masing, atau kalau nanti sifatnya kalau saya memberikan di situ di forum, mungkin nanti bisa dikomentari ya. Jadi orientasinya di situ. Oke, mungkin kalau ini bab 1 ada pertanyaan, monggo bisa disampaikan terlebih dahulu. Kalau tidak, mungkin kita bisa masuk di berdua. Nanti latihannya bisa disambung. Ada pertanyaan dulu, monggo. Nggak ada ya? Sepertinya nggak ada ya. Baik-baik aja ya. Oke. Nah, sebenarnya gini. Oh ya, sebelumnya. Sebelumnya ini mungkin Anda dulu sudah pernah belajar ini ya. Mungkin ada hal yang mau ditanyakan dulu tentang kesulitan apa yang pernah didapat ketika kita mendapatkan satu bentuk ini. Katakanlah misalkan saya awali sebelum masuk ke persamaan, saya misalkan memberikan satu ilustrasi di sini. Ini satu ilustrasi di sini. Ya.
Misalkan ini. Ada beberapa persoalan yang barangkali nanti di situ di dalam satu persoalan itu mungkin bisa ada jawabannya, mungkin jawabannya banyak, atau mungkin jawabannya tunggal. Itu tergantung dari persoalan yang diberikan. Misalkan begini, ketika kita diberikan satu persoalan, ini bukan kalau konteksnya ya, ini berarti sebenarnya soal, cuma nanti di dalam soal itu mungkin Anda sebelumnya sudah bisa menjawab. Misalkan tentukan persamaan bidang datar yang melalui satu titik sejajar bidang ini. Kemudian yang kedua, melalui titik yang horizontal, melalui dua titik dan tegak lurus dengan bidang. Nah, kalau misalkan di antara tiga persoalan ini, mungkin Anda sudah bisa memberikan satu gambaran mana yang mungkin barangkali soal yang kita berikan itu yang tentunya menghasilkan satu jawaban tunggal, atau mungkin ada soal yang mungkin barangkali di situ memungkinkan dia tidak memiliki penyelesaian, sehingga tergantung pada kondisi tertentu. Kira-kira yang mana? Ada komentar dulu mungkin. Soalnya bisa diulang, Pak. Oh, sebentar. Saya share ya. Nanti sebenarnya saya share. Kok hilang sendiri? Oh, ini maksudnya. Sorry ya, tadi pikiran saya tadi sudah masuk, ternyata belum. Ini soalnya ini. Kalau kita menghadapi satu persoalan seperti ini, ya kira-kira saudara sudah memiliki satu gambaran khusus enggak? Tahu maksudnya, memahami soalnya, ya, kemudian kan bisa membayangkan, kemudian bisa menyelesaikan. Gimana? Ada komentar dulu? Kalau membuat ilustrasi bisa kan ya? Ada komentar? Gak ada komentar? Julia, Aida, Ella, Mas, halo. Gak ada komentar ya? Julia nggak ada komentar?
Belum ya. Mungkin kan kalau ini ada chat belum, Aida belum. Mungkin kan gini ya, yang penting ketika kita nanti pertama mungkin ketika kita memiliki satu bentuk ya, jadi nanti kan ketika nanti ada bidang, katakanlah ketika kita memiliki satu bidang ya, nah, misalkan ini satu bidang, maka di sini nanti ketika ada satu titik di sini ya. Maka kan nanti ketika kita buat bidang melalui titik ini sejajar, ya, sejajar. Jadi nanti kan masih kita dapatkan ini. Oh, ini bidang. Jadi ada. Terserah nanti ketika bidang ini mirip, ya nanti kita bisa membuat yang sama di sini. Nah, di situ yang kita katakan orientasi yang kita dapatkan ada. Nah, kemudian yang kedua mungkin yang dibuat kalau misalkan ini saya ganti tegak lurus, ya. Tegak lurus. Ada berapa banyak bidang? Ini yang mungkin barangkali saudara bisa melihat di sini. Jadi nanti kalau ada ini, ada titik di sini. Ada berapa banyak bidang yang tegak lurus. Sehingga nanti kan kalau misalkan, oh salah satu saya buatkan ini. Ya, di sini. Ini tegak lurus. Melalui titiknya tadi ini. Cuma nanti ketika ini kita putar ke sana. Jadi nanti kan kalau diputar ke sana ya mungkin menghasilkan bidangnya ini dan seterusnya itu. Jadi nanti kan kalau ini ada di sini, ya, jadi apakah nanti juga menghasilkan bidang yang tegak lurus? Oh ya, berarti ketika soal ini diganti, memungkinkan dia akan mendapatkan jawaban yang banyak. Nah, kalau jawaban yang banyak itu, bagaimana nanti bentuk penulisannya? Nah, itu berarti kan penting di situ. Nah, kemudian kalau kata yang kedua di sini, horizontal. Ya, mungkin kalau horizontal itu dimaknai karena kemarin kalau kita sepakat di situ adalah bidang X, O, Y itu adalah bidang datar, sedangkan vertikalnya itu adalah sumbu Z. Maka di situ kalau horizontal itu berarti sebenarnya bidang itu sejajar dengan X, O, Y. Jadi itu horizontal. Jadi X, O, Y sejajar dengan X, O, Y. Nah, ketika sejajar dengan X, O, Y itu, ya bisa di situ Z sama dengan 2, Z sama dengan 3, dan seterusnya. Yaitu namanya horizontal. Ya. Jadi vertikal, kalau vertikal itu sejajar dengan sumbu Z. Ya. Kemudian kalau ini melalui dua buah titik. Jadi nanti kalau melalui dua buah titik itu kan kalau misalkan ada bidang, ya, kemudian ada titik di sini. Bisa saja titiknya di sini. Bisa saja satunya titiknya di sini. Jadi kalau saya melukis garis yang melalui dua titik ini kan terletak pada bidang. Ya. Sehingga nanti kan seolah-olah gambarannya itu kan mungkin nggak ada jawaban. Ya mungkin kalau misalkan ternyata kita buat garis itu dia sejajar dengan bidang. Mungkin nggak ada jawabannya. Mungkin nggak kalau misalkan kita buat garis itu dia akan tidak sejajar dengan bidang. Kalau misalkan pertanyaannya yang tegak lurus, ya orientalis di situ kan kalau misalkan ini sejajar, ya maka banyak kita bisa membuat jangkauan tegak lurus di sini. Ya. Tapi kalau ini yang kita katakan dia tidak sejajar, ya mungkin barangkali tidak bisa di situ. Ya, jadi ada yang memungkinkan, ada yang tidak memungkinkan tergantung dari titik yang diberikan. Itu mungkin barangkali hal yang barangkali nanti Anda cermati beberapa istilah ketika nanti kita bekerja di bagian ini.
ya, gitu ya, sehingga nanti mungkin mudah-mudahan bisa membantu. Nah, kita lihat mungkin ini gambarannya, sehingga nanti minggu depan kita mungkin sudah bisa melihat bentuk. Mudah-mudahan ini gambarnya jelas, gambarnya bisa dibaca. Ini mengingatkan kembali. Pertama, misalkan P itu sebarang titik pada bidang V. Ya, bidang V-nya itu mana? Yang warna apa ya, orange atau ya pokoknya orange gitu aja. Bidang ini. Kemudian Q itu proyeksi O. Sedangkan V itu proyeksi O pada bidang V. Jadi nanti kalau ini P itu terletak pada bidang. Kemudian kalau O itu proyeksi dari, V itu proyeksi O pada bidang. Jadi sebenarnya nanti kan kalau kita memproyeksikan itu kan tegak lurus. Jadi OG itu tegak lurus dengan bidang. Bidang yang warna oranye ini. Ada berapa banyak sih kalau misalkan O itu diproyeksikan ke bidang ini secara tegak lurus, ya otomatis tunggal. Tidak mungkin nanti ada dua garis yang sama-sama tegak lurus dengan bidang V tapi melalui O. Ya, jadi nggak mungkin ada, maka ada satu. Maka OG itu satu-satunya garis yang tegak lurus dengan bidang V melalui O. Nah, sehingga dikatakan di sini, maka dikatakan OG itu tegak lurus V. Kalau koordinat P itu kita tuliskan absis ordinat aplikatnya itu X, Y, Z. Berarti absisnya X, ordinat Y, aplikatnya Z. Nah, sekarang pertama yang kita lihat di sini. Misalkan OQ memiliki sudut arah alfa, beta, dan gamma. Jadi kalau alfa, beta, gamma itu berarti proyeksinya dengan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z positif. Dan panjang OQ sama dengan P kecil. Panjangnya P kecil. P kecil, maka bidang P sudah tertentu. Di sini yang kita buat itu kan, karena yang P itu tertentu, maka ini menyatakan jarak. Ya, jadi mungkin kalau kita mengatakan jarak titik ke bidang itu kan tunggal. Ya. Cuma rumusnya nanti, ini hanya kita membuat ilustrasi yang kita arahkan ini. Yang kita lihat itu gini, pertama. Kalau tadi proyeksinya ke sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ya. Maka jumlah panjang proyeksi itu OA, OB, OC, ya. Pada OQ, ya. Ini kan artinya gini, kalau P itu kita proyeksikan pada sumbu X itu OA, kemudian P pada sumbu Y itu OB, OP pada sumbu Z itu OC. Nah, kalau titik ini kita kembalikan, proyeksinya itu kita proyeksikan pada garis ini. Pada garis OQ. Ya. Maka nanti kan artinya kalau ini kita proyeksikan lagi ke sini, kemudian ini kita proyeksikan ke sini, maka koefisien ke sini. Nah, jumlah proyeksinya, ya, kan kalau jumlah proyeksinya, jadi kan kalau misalkan nanti kan, oh ini kita hitung, maka sebenarnya kan sama dengan jumlah proyeksi dari OP ke ini. Ini karena ini tegak lurus, berarti kan sama dengan OQ ini. Berarti sama dengan P di situ. Nah, berarti panjang proyeksi ini sama dengan panjang proyeksi OP pada OQ. Ya, jadi kalau ini kita proyeksikan kan otomatis yang kita lihat di sini, karena ini tegak lurus, berarti kan dia tegak lurus dengan semua garis yang terletak pada bidang, termasuk PQ. Jadi kalau PQ itu diproyeksikan ke OQ, ya sama dengan OQ, sama dengan P. Nah, berarti tadi kalau jumlahan ini, X cos alpha, Y cos beta, plus Z cos gamma, ini kan proyeksinya pada OQ. Nah, ini yang kita katakan sama saja proyeksi ini pada ini. Oh, berarti sama dengan P. Ya. Jadi sama dengan di situ P. Nah,
Yang kita dapatkan ini tadi, P. Nah, karena P sebarang titik pada V, berarti setiap titik di V, berarti persamaan bidang V berbentuk normal. Nah, mungkin saudara ingat tentang persamaan garis normal dulu ya. Jadi artinya di sini ketika kita menuliskan bentuk ini, ya, kemudian kan ini ada garis sebarang, ya. Kemudian kita membuat ini adalah proyeksinya ke sini. Ya. Sehingga kalau misalkan sudut yang dibentuk alfa itu ini. Jadi ini itu kalau ini alfa. Ya. Ini katakanlah P. Ya. Maka kan kalau kita menuliskan dalam bentuk E cos alfa ditambah Y ini cos alfa di situ, ya min N ya yang dulu sama dengan 0 itu kan penyataan dalam bentuk normal. Nah, berarti kan sama. Ketika kita menuliskan ini, kalau P itu menyatakan jarak dari titik ke bidang, maka kan P itu bilangan positif. Nah, kalau dituliskan ini kan min P. Ya. Jadi min P itu bilangan P-nya bilangan positif. Maka X cos alfa ditambah Y cos beta ditambah Z cos gamma itu sama dengan P. Nah, karena P di sini sebarang titik pada V, maka sebenarnya kan setiap titik di V itu persamaan bidang V berbentuk normal seperti ini. Nah, maka penulisannya ini yang kita tuliskan, ini namanya bentuk normal persamaan bidang V. Atau kalau kita tuliskan itu, kalau melalui 0, 0, 0, berarti P-nya itu 0 jaraknya. Maka kita dapatkan ini. Jadi ini satu bentuk bidang yang kalau kita tuliskan itu bentuknya adalah dalam bentuk normal. Nah, kalau begitu mana yang menentukan bidang itu arahnya mana? Maka sebenarnya kan ini. Cos alfa, cos beta, cos gamma. Ini namanya kosinus arah dari bidang. Jadi kosinus arah dari bidang. Jadi ketika kita menggunakan kosinus arah, maka kan bentuknya adalah ini. Jadi ini namanya kosinus arah. Berarti kalau gitu arah bidang itu cara menentukannya bagaimana ketika diberikan satu bidang sembarang. Ya, jadi bidang sembarang misalkan tentukan kosinus arahnya. Ilustrasinya seperti apa? Maka sebenarnya kan kalau diberikan bidang secara umum, ya, maka nanti ketika saudara misalkan menuliskan arahnya mana misalkan di situ. Jadi nanti ketika misalkan ada bidang ini, arahnya mana sebenarnya? Nah, sebenarnya menentukan arah bidang itu, maka kita harus menentukan normalnya dulu. Normalnya, normal dari bidang itu. Berarti normal bidang itu kan berarti kan garis yang tegak lurus dengan bidang. Jadi tentunya nanti ketika kita membuat ini, normalnya itu mana? Kita menentukan yang tegak lurus dulu. Oh, yang tegak lurus bidang itu. Jadi ini kita tetapkan dulu. Sehingga nanti ketika garis normal ini normal bidang ini, baru kita tentukan sudutnya dengan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jadi ini yang kita tetapkan nanti sudutnya dengan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ya, jadi itu yang mungkin barangkali bentuknya bisa di situ. Ya. Itu ya, sehingga nanti ketika kita menuliskan di dalam bentuk ini, jadi ini yang sekali lagi jaraknya. Sehingga nanti kalau misalkan diketahui suatu bidang V, ya, misalkan nanti kan pertanyaan di sini ya. Jadi kalau diketahui ini browser saya ternyata enggak.
bidang P, ya. Misalkan nanti kan sudutnya dengan sumbu X, Y, Z positif, ya, positif. Ya, misalkan di situ ada katakanlah 40 derajat. Ini derajatnya hilang ya. Katakanlah 30 dan satunya 120. Ya. Kemudian di situ jarak O ke bidang itu adalah 3. Tentukan persamaannya. Ya, misalkan ini. Maka di situ yang kita lihat itu kan bahwa ketika ini derajat ya, dalam derajat. Berarti kan artinya yang kita lihat itu sebenarnya di sini kan bahwa ketika sudut-sudutnya itu dengan sumbu X positif sudah diketahui ini. Berarti nanti kan saudara bisa menentukan kosinus arahnya. Oh, cos 40 berapa, cos 120 berapa, cos 30 berapa. Nah, kemudian kalau jaraknya sudah ditentukan, oh ke bidang ini, nah itu 3. Berarti kan kita tinggal masukkan di sini 3. Maka yang kita namakan itu persamaan bidang. Nah, ini penulisan yang pertama. Sehingga nanti ketika bentuk yang pertama ini, ketika nanti kita menggunakan bentuk yang lain, maka kan sebenarnya sama ya. Di awal kan kita sampaikan, ketika bilangan arah itu adalah bilangan yang mewakili cos alfa itu sebanding dengan cos alfa, cos beta, dan cos gamma, jadi bilangan real, maka nanti penulisannya menjadi bentuk lain. Ya. Artinya nanti kan, oh kalau ini ada alfa, gamma, beta, dan P. Ya, berarti nanti kan kalau misalkan ini A, ini B, ini C, ini karena bilangan positif di sini kan min P, ya ketika min P itu adalah D, ya berarti jadi AX plus BY plus DZ plus D sama dengan 0. D-nya itu min P. Ya, sehingga nanti ketika apa itu dihadapkan pada satu persoalan, maka nanti menuliskannya adalah bentuknya seperti ini. Ini kan satu proses di mana nanti bagaimana kita mendapatkan bentuk itu sehingga kita bisa mendapatkan satu persamaan baru. Jadi persamaan baru itu bukan persamaan yang berbeda, tetapi sebenarnya persamaan yang sama, yang ekuivalen dengan bentuk yang pertama. Karena kalau dikembalikan itu, maka sebenarnya akan kembali ke bentuk yang pertama. Nah ini kan persoalan yang di bawah itu adalah sama. Nah, jadi mungkin itu hari ini kalau ada pertanyaan monggo disampaikan dulu. Kalau tidak ada, mungkin nanti bisa dicek di sepadanya. Tapi tidak hari ini, mungkin sore ya. Sore Anda bisa cek di sepadanya. Mungkin sudah ada aktivitas yang bisa Anda lakukan di situ. Mungkin bentuk-bentuk yang katakanlah menjadi kita minta perhatian itu, kalau misalkan ada pernyataan ini, ya dulu sudah pernah saya ilustrasikan mungkin secara aljabar, barangkali saudara juga bisa menggambarkan itu. Atau nanti misalkan ketika menggunakan vektor, Anda juga bisa mungkin apa itu memberikan wacana yang berbeda. Itu mungkin hari ini ada pertanyaan. Ini Yulia masih ke mute. Yulia Wida ke mute, Ella ke mute. Ada pertanyaan monggo? Belum, Mbak. Belum ya. Oke, kalau belum nanti mungkin beberapa materi kita share di sana di Sepada. Sudah bisa buka Sepada ya? Sudah, Pak. Oke, sudah. Nanti tolong kalau misalkan ada aktivitas di sana,
Mungkin tidak jam ini saya mau ke kampus dulu sebentar. Mungkin sore sudah bisa dicek ada aktivitas yang mungkin barangkali Anda bisa memberikan kontribusi di sana. Oke, terima kasih ya hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Anjing. Saya and thank for all ya.